Bermula dengan pertanyaan, "Pak, apakah benar materi dan konsep ini dapat digunakan oleh masyarakat, dapat kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari?" Sontak saya menjawab, "Iya nak, bukankah tadi kita baru saja mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari?" Perkenalkan, saya Defriadi Kasmedi, SPDGR, sahabat rumah belajar Provinsi Riau tahun 2022. Hari ini kita akan melakukan best practice ya, praktik baik, di mana saya akan melakukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau pembatik yang kita integrasikan dengan rumah belajar. Untuk itu teman-teman semua, sahabat rumah belajar semua, saksikan dan ikuti kegiatan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Dalam setiap pembelajaran, saya membiasakan siswa memulai dengan suatu permasalahan. Permasalahan yang saya berikan adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya dengan diberikan sebuah permasalahan, diberikan sebuah data, mereka tinggal mengolah dan menganalisisnya. Mereka seperti kurang percaya bahwa pembelajaran itu memang benar-benar bermakna di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari refleksi kegiatan, saya berpikir sepertinya saya harus memilih model yang baru sehingga ada pembaharuan-pembaharuan dan ada inovasi pembelajaran untuk siswa sehingga siswa tidak jenuh. Saya berpikir sepertinya akan cocok ketika pembelajaran materi ini digunakan dengan metode atau model discovery learning. Kenapa pilihan saya jatuh kepada discovery learning? Karena pada model discovery learning atau DL, siswa akan diberikan stimulus. Nah, stimulus itu kemudian akan merangsang mereka berpikir dan mencari permasalahan yang ada di sekitar mereka, serta mereka juga akan melakukan penyelesaiannya dan mencari solusinya. Setelah mereka berhasil mengidentifikasi masalah dengan benar, maka siswa-siswa saya juga saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan data yang mereka perlukan. Nah, kemudian mereka akan mengolah dan menganalisis data tersebut hingga mereka menyajikan data dengan menarik. Dan akhirnya nanti mereka akan presentasi. Untuk penguatan materinya, saya integrasikan materi mereka dengan pemanfaatan rumah belajar yang diproduksi oleh Pusdatin Kemendikbudristek Dikti. Nah, saya juga menyiapkan mereka pembelajaran dari blog saya sehingga sebelum masuk dalam pembelajaran mereka sudah membaca dan sudah memahami materi-materi yang sudah saya berikan. Menggunakan model discovery learning ini memang pembelajarannya berpusat kepada siswa. Jadi mereka lebih aktif mencari dan menemukan, mengumpulkan data dan mengolahnya. Yang saya amati adalah ketika saya memfasilitasi pembelajaran tersebut, mereka memang sangat sedikit menggunakan kertas ya. Kertas itu hanya digunakan ketika mereka mewawancarai temannya. Hal ini memang saya berikan mereka turun ke lapangan agar mereka merasakan prosesnya. Nah, selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data, mereka menggunakan PC-nya, menggunakan Microsoft Office-nya dengan Microsoft Excel, dengan PowerPoint ya. Jadi sehingga ketika mereka mempresentasikan, mereka sudah bisa memanfaatkan PowerPoint-nya. Dan juga ketika mereka ada hal-hal yang terjanggal, mereka tidak langsung bertanya kepada saya, tapi mereka menggunakan QR code pada LKPD-nya, pada LAS-nya yang saya tautkan atau saya integrasikan dengan rumah belajar. Di rumah belajar ada beberapa materi yang sesuai dengan materi mereka kali ini, materi siswa-siswa kali ini, sehingga pembelajaran memang begitu berpusat kepada siswa. Mereka sangat berantusias ya, antusias untuk memecahkan masalah yang mereka temukan di lapangan. Jadi masalah itu bukan saya yang berikan, tapi mereka yang dapatkan di lapangan. Nah, itu buah hasil dari stimulus tadi. Mereka terangsang mencari permasalahan yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian ya, kita tidak memaksa mereka lagi untuk memecahkan masalah, tapi mereka sendiri yang ada niat, ada keinginan mencari masalah di sekitarnya, menemukan, dan
menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tibalah saatnya penutupan pembelajaran ketika siswa-siswa sudah menyelesaikan pengolahan datanya, menganalisis datanya, sehingga saya berikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yang mereka memang rata-rata jurusan TKJ ini menggunakan Microsoft Office ataupun menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi nanti hasil-hasil yang mereka buat atau data yang mereka dapat itu akan disimpulkan secara bersama-sama. Setelah beberapa kelompok menyajikan hasil yang mereka peroleh dari hasil presentasi, maka saya membuka diskusi bersama untuk melihat hasil-hasil yang mereka peroleh, dan diskusi itu berujung nanti kepada kesimpulan tentang apa yang harus kita lakukan dari hasil yang mereka peroleh, dari hasil survei ataupun kumpulan data-data mereka yang mereka turun ke masyarakat atau turun ke lingkungan sekitarnya. Nah, karena datanya tidak terlalu buruk atau tidak terlalu terjadi kesenjangan, kami memancing, saya sebagai guru memfasilitasi kepekaan siswa terhadap lingkungannya. Nah, jadi saya bertanya kepada anak-anak, "Nak, bagaimana jika kita menemukan atau kita mendapatkan faktanya di lapangan, di sekolah kita ini, di lingkungan kita ini terjadi kesenjangan sosial? Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka?" Nah, jadi di situ saya tersentuh sekali karena mereka memberikan masukan ataupun memberikan solusi untuk hal yang terjadi jika ada kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka menyarankan beberapa program apabila terjadi kesenjangan sosial di sekolah, yaitu salah satunya pertama ada yang menyarankan kupon berkah, kedua ada yang menyarankan warung gratis, dan yang ketiga ada menyarankan kotak berbagi. Nah, dari tiga ini kami menyimpulkan sepertinya hal yang sangat bisa kita usulkan yaitu adalah kotak berbagi. Ya, inilah kesimpulan pembelajaran kami hari ini, yang mana siswa-siswa langsung turun ke masyarakat, langsung mensurvei, mengumpulkan data di lingkungan sekolahnya, dan mereka menganalisis, mengolah, sehingga menghasilkan solusi yang seperti tadi. Dan terima kasih, inilah pelajaran kami hari ini, bermakna dan terintegrasi dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.